Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali berjumpa lagi dengan podcast ke-30 majalah Narwastu. Seperti yang sudah berulang kali kami sampaikan, majalah Narwastu selain terbit dalam edisi cetak, online juga ada podcast. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah familiar dengan media sosial, YouTube atau gadget, bisa disaksikan tayangan-tayangan majalah Narwastu yang menginspirasi melalui podcast. Baik, para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, kiranya selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini, dan kita semua bersama keluarga selalu dilindungi Tuhan. Seperti yang sudah berulang kami sampaikan, tokoh-tokoh yang tampil dalam podcast adalah tokoh-tokoh yang kami anggap menginspirasi, dan tentu tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Saat ini saya bersama seorang tokoh masyarakat, juga seorang pengusaha tambang batu bara, seorang pengusaha nasional. Beliau adalah Bapak Insinyur Sahat Parulian Pasaribu, Magister Pendidikan. Beliau adalah anggota Jemaat Gereja HKBP Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beliau saat ini adalah penasehat KOR Kaum Bapak di HKBP Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beliau juga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Jadi kalau kita lihat majalah-majalah Narwastu edisi lalu, berita beliau atau pemikiran-pemikiran beliau ada di sajian majalah Narwastu. Beliau juga adalah Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Tapanuli Tengah se-Jabodetabek. Juga pembina Ormas Laskar Merah Putih, juga pendiri dan wakil ketua umum Perkumpulan Punguan Pemparan Raja Pasaribu se-Indonesia. Ketua umumnya itu adalah seorang ekonom nasional yang handal, Dr. Beni Pasaribu. Beliau juga adalah Presiden Direktur Bonamitra Group yang bergerak di berbagai bidang usaha di berbagai daerah. Juga Ketua Umum Keluarga Besar Punguan Siraja Ambosa Pasaribu se-Jabodetabek. Juga salah satu komisaris dan pemegang saham di PT Indeksim Koalindo. Ini komisaris utamanya adalah Bapak Wahid Supriyadi, mantan Dubes RI di Rusia. Kita langsung berbicara dengan beliau. Ada banyak hal yang mau kita angkat dari beliau, kita gali dari pemikiran-pemikiran beliau. Seorang pengusaha yang kami anggap tangguh di masa pandemi COVID, masih bisa eksis dalam menjalankan roda usaha. Saya sapa beliau. Shalom Bapak Sahat Pasaribu, apa kabar? Kabar baik, salam. Ya, Tuhan shalom. memberkati. Ya. Ini masa pandemi COVID-19 ini sudah hampir 3 tahun, tapi Pak Pasaribu masih terus eksis menjalankan usaha, terutama usaha tambang batu bara dan juga usaha lainnya. Boleh Bapak cerita bagaimana menjalani masa pandemi COVID, di masa ekonomi dulu begitu ambruk, juga pergerakan masyarakat juga sangat terbatas karena dibatasi protokol kesehatan. Silakan. Iya, pertama-tama saya ingin sampaikan, memang core bisnis kami adalah di bidang pertambangan batu bara, dan saya memilih bisnis ini dari awal di bidang energi. Mengapa? Karena kehidupan ini memerlukan sebuah energi. Jadi sekalipun Indonesia mengalami COVID-19, tetapi kebutuhan batu bara tidak bisa dihentikan, bahkan bertambah. Karena listrik harus hidup, PLTU harus hidup. PLTU yang berbahan bakar batu bara cukup tersebar, baik hanya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia, terutama di Tiongkok dan India. Nah, sehingga batu bara ini sampai sekarang batu bara malah kebutuhan batu bara terus meningkat, harga batu bara menjulang tinggi. Sekarang di Indonesia, negara kita ini termasuk diuntungkan dari bisnis batu bara, bisnis persawit, dan juga bisnis mineral logam dan emas. Ini Indonesia beruntung memiliki sumber daya mineral yang cukup berlimpah, dan inilah yang menolong Indonesia bisa surplus dari pendapatan mineral dan batu bara.
Itu yang paling pertama. Jadi kami bisa selamat karena memang kami bergerak di bidang energi batu bara. Ini yang sangat menolong. Jadi waktu dulu saya terjun ke bidang batu bara ini, kawan-kawan saya ketawain, kok masih mau di bidang batu bara? Batu bara kan energi kotor. Tapi saya bilang, untuk negara-negara yang berkembang, batu bara masih diperlukan. Mungkin sampai 100 tahun lagi batu bara masih tetap diperlukan. Sekalipun batu bara ini adalah termasuk bahan bakar yang relatif kotor. Tapi kita perlu. Jadi tidak semua bisa sekarang masuk ke nuklir. Demi keamanan nuklir pun orang harus hati-hati. Dengan demikian, batu bara Indonesia akan masih tetap mengalami kemajuan. Dan sumber pendapatan kita sekarang, Indonesia diuntungkan dari pendapatan mineral, logam, dan batu bara. Ya. Kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19, ini pertama kali terjadi di dunia barangkali. Seantero benua terjangkit dengan pandemi COVID. Bagaimana Pak Pasaribu dulu dalam mengikuti aktivitas, apalagi seorang tokoh masyarakat juga, acara adat, acara gereja? Iya, jadi COVID itu hanya bisa kita atasi adalah dengan memperkuat daya tahan tubuh. Saya pernah kena COVID, saya pernah, karena kecerobohan saya letih, saya pergi ke Papua, di pesawat diduga saya di pesawat kena, saya pernah tidak COVID. Tetapi COVID bukanlah sesuatu yang ditakutkan, kecuali bagi mereka yang ada komorbid memang sangat rawan. Tetapi kalau kesehatan kita dari awal tidak mempunyai penyakit bawaan, nggak perlu ditakutkan COVID. Yang penting jaga kesehatan tubuh, minum vitamin yang banyak, istirahat, ya minum yang panas-panas saja, jangan minum yang dingin, minum yang panas, tidur yang banyak, makan vitamin, terutama vitamin D dan vitamin C, vitamin E, ini yang harus kita pelihara. Kalaupun kita nggak sanggup beli vitamin, dari makanan-makanan kita cukup, asalkan makanan yang cukup panas. Jadi jangan sekali-sekali makanan dingin pada saat-saat COVID seperti sekarang ini. Itu terutama untuk memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian lagi pikiran, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab untuk mengatasi COVID. Silakan gembirakan hatimu, buat hatimu berbahagia, di dalam keluarga juga demikian, supaya kita mempunyai kekebalan daya tahan tubuh. Saudara-saudara perlu tahu, bukan hanya COVID yang ditakutin, pembunuh kanker juga pembunuh ganas sekarang ini. Tetapi coba diperhatikan seluruh dunia, orang-orang yang sering hatinya gembira paling kuat terhadap serangan kanker. Saya kira sama, COVID pun sama. Jadi kekuatan tubuh, hati yang gembira, banyak istirahat, dan satu lagi, banyak berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan. Pasti kita bisa lepas dari COVID. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang 2023, sekarang kita di penghujung tahun 2022. Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap tanda petik, karena ekonomi katanya agak sulit. Pak Pasaribu sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang motivator, apalagi pernah juga bicara di kalangan mahasiswa UI ya, memberikan motivasi, apa pandangannya tentang itu? Iya, untuk menjalani tahun 2023 yang sekarang pemerintah mengatakan, terutama sebetulnya di Eropa itu akan terjadi resesi yang sangat luar biasa. Indonesia masih ketolong. Kalau Indonesia, kita punya lautan yang sangat luas, dari segi perikanan kita cukup, kita juga mempunyai lahan pertanian, singkong pun kita tanam masih bisa. Yang paling dikhawatirkan sebetulnya juga di Indonesia adalah iklim, cuaca yang begini yang tidak bisa diprediksi, itu akan mengganggu panen. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk mengatur, jangan hanya bergerak di bidang padi, masih banyak singkong masih bisa kita tumbuhkan untuk memelihara panganan. Jadi sebuah negara harus mempertimbangkan ketahanan pangan. Di samping kita ketahanan energi, Indonesia ketahanan energinya masih cukup karena punya batu bara. Apabila perlu batu bara pun bisa kita olah menjadi minyak, toh teknologinya sudah ada. Namun demikian minyak juga berlimpah, terutama dari minyak Rusia. Masalahnya sekarang ini apakah pemerintah cukup memberikan keamanan kalau kita mengimpor minyak dari Rusia. Nah, perang Ukraina dengan Rusia ini memang sangat berdampak ke Eropa. Mereka akan mengalami resesi, Eropa akan bisa gelap karena kebutuhan gas mereka meningkat, sementara pasok gas dari Rusia terhenti.
Ini yang paling ditakutkan. Tapi buat Indonesia tidak perlu khawatir. Menurut saya 2023 aman, kita bisa atasi. Karena kita kuat, dalam pangan pun kita masih kuat, energi kita bagus, sumber dari mineral kita masih cukup, melimpah, terus perikanan kita masih terjamin untuk masuk kebutuhan kebutuhan makanan kita. Sawit juga berangsur-angsur sekarang sedang pulih, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Dan Indonesia kuatlah ekonominya kalau soal resesi untuk yang diharapkan tahun depan. Tetapi barangkali inflasi kita akan meningkat. Inflasi kita akan meningkat karena bahan bakar kita juga mulai naik. Nah, kontribusi kenaikan bahan bakar ini akan memicu meningkatnya sebuah inflasi. Tetapi kalau dibandingkan dari negara-negara Eropa, Indonesia jauh lebih aman daripada Eropa. Nah, ini yang perlu buat generasi muda pun tidak perlu khawatir, tetaplah belajar, tetap tekun belajar, terus bekerja keras. Jangan lupa yang saya katakan selalu di dalam kegiatan-kegiatan memotivasi mereka, bahwa mereka harus punya jaringan. Jaringan itulah yang akan dia mempertekatkan dia ke modal. Siapa yang jaringannya banyak, dia akan lebih dekat memperoleh modal. Nah, modal itu yang dipakai untuk berwirausaha. Jadi generasi muda tetap harus tangguh, kreatif, inovatif. Jangan lupa perluas jaringan, karena semakin banyak jaringanmu, sehingga semakin mudahlah dirimu memperoleh modal untuk usahamu. Gitu. Ya, Pak Pasaribu, pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Bapak sebagai Ketua Umum Ormas Persatuan Masyarakat Indonesia begitu gigih dalam mendukung Presiden Jokowi. Mungkin bisa kasih pendapat, apa sebenarnya yang mendorong Pak Pasaribu sehingga menyokong Pak Jokowi yang kita tahu begitu merakyat, beda dengan presiden-presiden sebelumnya? Ya, pada waktu itu tahun 2018 kita melihat dari 2018 menuju pemilihan presiden tahun 2019. Di tahun 2018 kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita, dengan alumni. Kita melihat waktu itu kita khawatir, di mana pada waktu itu ada dua calon presiden yang tangguh. Satu Pak Prabowo Subianto, satu lagi Pak Jokowi. Nah, pada waktu itu Pak Prabowo begitu gencarnya didukung oleh kawan-kawan yang kita anggap agak lebih radikal sedikit, sehingga kita timbul kekhawatiran kalau nanti Pak Prabowo ini jadi presiden, apakah yang kaum radikal ini tidak minta kursi? Kalau sampai mereka dapat kursi jabatan, katakanlah misalnya di Menteri Pertahanan Keamanan, dan minta juga jabatan kepala kepolisian, apa negara ini bisa gawat. Oleh sebab itu kami dan kawan-kawan, bagaimana ini? Siapa yang kita jagokan? Lalu kami sepakat yang paling pas memimpin negara 5 tahun ke depan, dari tahun 2019 ke tahun 2024, bukan Pak Prabowo, tetapi kami putuskan Pak Jokowi. Oleh sebab itu kami sepakat, ayo kita sama-sama mendukung Pak Jokowi. Nah, kebetulan saya kan sudah ada ormasnya, sudah ada badan hukumnya. Nah, badan hukum Permai, Perkumpulan Masyarakat Indonesia, ini yang kita majukan untuk mendukung, yaitu ini Pak Jokowi dan Maruf Amin. Makanya dibuat di sini dibuat DJMM Permai. Maksudnya dukung Jokowi Maruf Amin sebagai presiden. Ini yang kita. Tetapi belakangan setelah Pak Presiden terpilih, sekarang ternyata Pak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi, kan. Jadi kekhawatiran kita dulu tuh meleset. Seandainya kita tahu pada waktu itu, ngapain saya buang-buang uang miliaran habis untuk mendukung Pak Jokowi, kalau toh harus bergabung. Jadi sudahlah, itu udah masa lalu. Yang pasti negara kita aman, kita pun rugi secara material, tidak bisa masalah. Jadi Bapak sebagai anak bangsa, tokoh nasionalis, tulus mendukungnya, tidak mengharapkan apa-apa ya? Tidak mendukung, tapi pernah saya datang di sini, kawan-kawan dari Pak Samosir, dia bilang, Pak Sahat, kamu bisa diundang ke Seknek, minta jabatan komisaris BUMN atau apa. Saya bilang bukan, saya tidak butuh jabatan, tidak butuh dukungan dari mana-mana, tidak perlu menjadi komisaris utama di BUMN, tidak. Saya adalah betul-betul relawan, rela berkorban demi terpilihnya Presiden Jokowi kembali memimpin negara ini, karena saya tahu Jokowi ini kapasitasnya adalah bapak bangsa yang bisa membuat negara Indonesia maju. Dan ternyata terbukti.
Terbukti sekarang. Coba kita lihat, ya, jalan tol Balikpapan Samarinda di bawah pemerintahan Pak Jokowi diresmikan tuh tahun 2019-2020. Terbukti, ya kan? Nah, berbagai tol di mana-mana dibangun oleh Pak Jokowi. Pelabuhan di Sibolga juga dibangun. Jadi saya merasa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi terpilih, dan itulah kebanggaan saya tersendiri. Ya. Saya masih ingat 2012 yang lalu Pak Pasaribu pernah dulu bicara tentang pemindahan ibu kota negara RI di Kalimantan. Dan sekarang itu menjadi kenyataan, IKN di Kalimantan Timur. Mungkin Bapak bisa beri tanggapan, apa pendapatnya tentang kebijakan atau polisi dari Pak Jokowi ini tentang ibu kota baru yang di Kalimantan Timur ini? Nah, saya memprediksi bahwa pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, termasuk juga di ibu kota Jakarta, sudah melampaui dari perkiraan para ahli. Dan daya dukungnya tidak lagi mendukung pertambahan penduduk yang begitu pesat, terutama di bidang transportasi. Nah, saya melihat, kemudian saya perhatikan lagi bahwa Pulau Jawa kalau diperluas ke selatan itu adalah jalur gempa sebetulnya secara tektonik. Demikian juga Sumatera bagian barat pun jalur gempa. Nah, saya lihat bahwa Pulau Kalimantan adalah pulau yang sangat stabil, meskipun kita akui ada kelemahan. Kelemahan Pulau Kalimantan itu karena dia di Katulistiwa, curah hujannya kadang tinggi. Oleh sebab itu, kalau ibu kota akan pindah ke Kalimantan, paling-paling investasi pertama adalah untuk membuat kanal-kanal. Itu aja untuk mengatasi banjir. Nah, selebihnya dari segi gangguan alam dia paling aman secara tektonik. Lalu saya lihat pertumbuhan Indonesia ke depan perlu dibuat secara adil, bahwa Pulau Nusantara kalau ibu kota tetap di Jawa misalnya, maka saudara-saudara kita yang di Papua itu membayar ongkos terlalu mahal, padahal pendapatan mereka relatif rendah. Demikian juga kalau orang Sumatera, orang Jawa punya penghasilan besar, kok ibu kota di sini dia pengeluaran mendatangi ibu kota relatif rendah dibandingkan saudara-saudara kita yang di Papua. Oleh sebab itu saya memikirkan yang paling adil nanti ibu kota akan di Kalimantan Timur, karena dia adalah titik sentral pertengahan ke Aceh, pertengahan ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang saya katakan itu, pulau ini pulau yang paling stabil dari gangguan tektonik. Gempa ya? Dari gangguan gempa paling. Kemudian lagi yang ketiga masyarakatnya pun majemuk. Masyarakat di sekitar Kalimantan, di sekitar Balikpapan adalah majemuk. Sesungguhnya setelah Jakarta yang berbahasa Indonesia itu Balikpapan. Medan, Jakarta, Balikpapan, bahasa. Coba kalau kita di Surabaya masih pakai bahasa Jawa, di Semarang masih pakai Jawa, di Bandung masih pakai bahasa Sunda. Kalau di Kalimantan rata-rata orang berbahasa Indonesia. Jadi tiga prototipe ini saya lihat, Medan udah penuh, Jakarta apalagi? Berarti satu-satunya nanti adalah di sekitar Balikpapan, akan di Kalimantan Timur. Saya sangat yakin akan di Kalimantan Timur. Kemudian lagi saya lihat dari pertahanan keamanan negara. Kalau pertahanan negara keamanan gangguan di Papua, bagaimana mengirim pasukan dari Jakarta seluruh kontrol? Sebab di mana ada ibu kota, pasti pasukan akan lebih banyak di sekitar situ. Nah, kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, maka pusat militer kita akan banyak di Kalimantan Timur. Adil, cukup menghemat biaya ke depan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu akan lebih menghemat dan lebih bagus kalau ibu kota Indonesia berada di sekitar Balikpapan. Ternyata tepat. Apa yang kita duga tepat. Dan kebetulan juga saya buka kebun juga di situ. Di ring 2, bukan di ring 1-nya. Saya di ring 2 di daerah Samboja. Dan hebatnya lagi, tanah yang saya beli dulu kena jalan tol. Jadi ada tanah saya sekitar 50 hektar kena jalan tol. Begitu ya. Nah, jadi karena hanya saya memikirkan bahwa nanti akan ada ibu kota di sini, saya beli tanah, saya tanam buah duren, dan ternyata tanah itu sekarang kena jalan tol. Gitu ya. Itu. Iya. Mungkin ada pendapat Pak Pasaribu tentang Presiden Jokowi 2 periode sudah menjabat sebagai presiden, dan nanti 2024 akan kembali kita memilih presiden yang baru. Apa harapannya ke depan? Iya, saya terus terang, saya sangat kagum dengan Jokowi ini. Dengan Presiden Jokowi ini saya sangat kagum.
presidennya di mata saya sampai hari ini sangat sederhana, makannya pun sederhana, tetapi kerjanya luar biasa. Saya sungguh kagum, dan tidak banyak orang yang bisa mengikuti langkah-langkah Presiden Jokowi ini. Dan inilah presiden, saya kira nanti ini presiden akan menjadi presiden teladan seumur hidup bagi bangsa Indonesia. Saya kira ya, dugaan saya ini. Jadi kita sekarang akan menghadapi pemilihan presiden di tahun 2024. Dan kebetulan Pak Jokowi, saya dengar dari informasi dari berbagai teman, Pak Jokowi tidak lagi terpilih, jadi tidak lagi ikut di dalam kancah pemilihan presiden tahun 2024. Nah, kemungkinan Pak Jokowi ini akan mengusulkan, karena mereka dari partai PDIP, dan kita bangga sebenarnya PDIP ini punya calon kandidat presiden yang mumpuni. Nah, cuma sekarang mereka mungkin ya dugaan saya bahwa Ibu Puan masih diberi kesempatan, tetapi kalau nanti pendapatan suara-suara ke Ibu Puan itu rendah, barangkali perlu Ibu Megawati harus memikirkan siapa calon yang paling pas dari PDIP, termasuk Presiden Jokowi harus kita desak untuk membicarakan hal ini kepada Ibu Mega, bahwa peluang presiden ke depan tahun 2024 adalah dari PDIP. Karena bagaimanapun jejak keteladanan dari Presiden Jokowi ini sangat membanggakan di PDIP. Artinya PDIP sekarang ini hebat bukan karena siapa-siapa, termasuk juga karena Pak Jokowi ada di dalamnya. Jadi ke depan Pak Presiden Jokowi ini saya pikir akan didengar oleh Ibu Megawati siapa yang paling pas menggantikan beliau. Tapi mungkin itu akan bisa kelihatan di bulan Juni tahun 2023. Di situ akan kelihatan siapa benar-benar yang pas untuk menggantikan Presiden Jokowi dari PDIP. Itu keyakinan saya. Begitu ya. Pak Pasaribu, Bapak juga dikenal seorang tokoh masyarakat yang peduli pada anak muda. Sampai pernah dulu diundang kelompok anak muda untuk menyampaikan motivasi, termasuk di UI pernah diundang sebagai motivator ya, berbicara di sana. Boleh tahu kenapa peduli kepada generasi muda? Iya, generasi muda kan nasib bangsa ini sebenarnya kan di tangan generasi muda yang sekarang. Kita ini akan berlalu. Nah, saya lihat bahwa PNS yang sekarang ini kan sudah hampir jenuh. Artinya daya serap untuk PNS sangat rendah. Sementara lulusan perguruan tinggi sangat maju. Saya sering berbicara bukan hanya di UI, di kelompok masyarakat Dayak, di pertemuan Dayak pun saya bicarakan. Saya bicarakan begini. Kalau keluargamu mempunyai ekonomi menengah, maka anak-anakmu sekolahkanlah di SMK. Karena orang-orang dari SMK siap bekerja dan sekaligus mudah membantu keluarga. Tetapi kalau keluargamu menengah, masuk anakmu ke perguruan tinggi, nanti tamat SA dan anakmu itu nganggur, kapan bisa bantu keluarga? Itu yang saya bilang, masuklah di SMK. Lalu bagi mereka yang sudah terlanjur di perguruan tinggi, saya bilang, kamu kreatiflah sedikit berpikir, bagaimanapun wirausaha adalah solusi bagimu masa depan. Nah, untuk menjadi orang yang untuk bisa terjun ke wirausaha, pertama-tama itu harus ada sikap berani dari diri. Itu dulu. Harus mempunyai sikap berani di dalam diri sendiri. Artinya belajar tekun, siap bekerja keras, siap keluar dari zona aman. Habis itu harus betul-betul kreatif, harus inovatif, banyak jaringan mempermudah kamu memperoleh modal. Nah, bagaimana menciptakan jaringan? Nah, jaringan ketika kamu kuliah, lihat, kalau kamu hanya berbicara dengan temanmu, kumpul-kumpul dengan seusiamu, kamu bukan menciptakan jaringan. Itu hanya hai. Lalu bagaimana menciptakan jaringan? Pergilah kamu, misalnya magang, silakan magang ke tempat-tempat yang perusahaan besar. Kuasai bahasanya, kamu magang di situ, kamu menciptakan jaringanmu. Dengan demikian, kamu tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu ditakutin untuk wirausaha. Katakanlah di Indonesia, sekarang ini di Indonesia wirausahanya kan masih rendah. Masih, kalau saya salah, masih di bawah 1,2%.
Jadi semakin banyak anak muda berwirausaha, itu akan menjadi penopang untuk bangsa dan negara. Nah, kalau jumlah usaha ini melimpah atau wirausahawan lah dari suatu negara bertambah besar, bertambah banyak seperti di Jepang atau di Korea misalnya, maka pendapatan negara akan makin melimpah, akan tambah banyak. Dengan demikian, negara akan lebih makmur. Mana daripada kamu pilih? Saya katakan selalu kepada generasi muda, kalau kamu menjadi employee, kamu siaplah dengan segala penderitaanmu, dengan omelan bosmu, apa kamu siap? Nah, saya hanya mengajak di antara misalnya 100 mahasiswa, kalau ada 20% yang ingin tertarik menjadi wirausahawan, saya bersyukur. Nah, itu motivasi saya supaya banyak orang mengikuti jejak saya. Paling tidak kalau bisa sampai 20%, dari 10%, 20% menjadi wirausahawan. Setiap angkatan loh. Setiap angkatan mahasiswa bisa sampai 10-20% menjadi wirausahawan. Itu kan sangat bagus buat negara ini. Tetapi mereka bertanya, bagaimana supaya bisa terjun menjadi wirausaha? Nah, satu-satunya perkuat dulu dirimu. Kamu harus percaya diri. Jadi orang wirausaha itu harus percaya diri. Seperti saya keluar dari PNS 10 tahun jadi pegawai negeri kan. Saya pikir selama saya di pegawai negeri tidak akan ada perubahan apa-apa buat keluarga saya. Apalagi saya bisa menciptakan lapangan kerja, tidak mungkin. Makanya saya memberanikan diri, saya pelajari, saya tekun belajar, saya kerja keras, saya memang kreatif. Saya pikirkan ke depan apa yang mau saya kerjakan. Di negara kita banyak potensi. Nah, misalnya seperti sekarang ini, saya sedang memikirkan bukan lagi pertambangan batu bara. Saya sedang memikirkan uang saya yang akan datang ini, maka uang ini akan kita tanamkan untuk membuka padi, perkebunan sawah, perkebunan sawit. Bahkan kemarin ada saya telepon ponakan saya di Dolok Sanggul, saya telepon si BMP, coba carikan lahan kita sekitar 20 hektar di situ, mau kita tanam bawang putih. Jadi banyak generasi muda kita sekarang yang untuk petani dia enggan, dia lupa banyak sektor pertanian bawang putih juga menjanjikan. Begitu ya. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjanjikan. Kenapa harus malu? Nah, saya kasih contoh misalnya untuk wirausaha nih. Ketika kita membeli lahan yang murah di suatu tempat terpencil, kita tanam jagung, kita tanam singkong. Kemudian jagung dan singkong ketika panen, kita keringkan, kita buat tapioka, dan kita buat untuk makanan ikan. Lalu sebelum makanan ikan itu kita ciptakan, kita udah buat kolam pemeliharaan ikan. Lalu ikan kita pelihara, makanannya yang dari perkebunan kita tadi. Malah setelah ikan mau panen, kita buka restoran. Jadi yang kita jual apa? Produk dari restoran. Bukan kita jual jagung yang murah atau tapioka yang murah, enggak. Atau kita jual ikan hidup murah, tidak. Kita bukan restoran. Nah, untuk itu perlu jaringan, beberapa jaringan. Ayo kita bekerja sama. Nah, itu yang saya katakan. Kalau kamu banyak jaringan, kamu akan mudah memperoleh modal. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Dari mulai petani pun, kamu bisa menjadi pelihara ikan, kamu buka restoran, pada akhirnya kamu jual bernilai tambah. Ya. Nilai tambah inilah yang membawa kemakmuran. Ini yang mau saya ajak kepada generasi muda. Nah, sekarang generasi muda sering bertanya, Pak, apa yang kami lakukan, Pak, di menghadapi masa sulit tahun 2013? Kembali seperti tadi. Pertama, seperti kami ini harus mencegah diri jangan terlalu ekspansi. Kedua, jangan terlalu banyak berinvestasi di tanah. Usahakan selalu ada uang cash di tangan. Ini masa-masa sulit harus selalu kita ciptakan uang cash. Sebab apa? Ketika kita nanti kesulitan uang cash, maka kita akan meminjam uang yang bunganya akan lebih mahal. Itu akan menjerat. Ya. Nah, inilah saran-saran kita bagaimana menggeluti bidang bisnis bisa selamat dari masa resesi. Yang terakhir Pak Pasaribu, kita berada di penghujung tahun 2022. Apa pesan yang mau disampaikan kepada para sahabat Narwastu dalam kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2023 sebagai umat beragama dan umat Kristiani? Nah, bagi saudara-saudara saya di lingkungan Narwastu dan khususnya juga untuk seluruh umat Kristiani,
kita harus sadar bahwa hidup kita sebetulnya di bumi ini tidak berkuasa atas nyawa kita sendiri. Kita tidak berkuasa atas kehidupan kita sendiri sebetulnya. Sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita tekun, sekalipun kita ulet, ada yang lebih kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk menghadapi di tahun 2023, banyak hal kita tidak tahu. Tetapi kalau kita tetap mengendalikan hidup kita di dalam Tuhan, kita nggak perlu takut menghadapi 2023 yang akan datang. Saya sangat yakin bahwa umat Kristen yang berjalan dan meminta Tuhan melindunginya atau memasukkan Tuhan di dalam dirinya untuk menguasai dirinya, menguasai kehidupannya, sekalipun kita menghadapi tantangan, itu akan bisa kita lewati. Saya yakin 2023 kita akan lewati, karena Tuhan akan senantiasa beserta kita. Apalagi kalau kita punya tekad keluar dari kemiskinan, kita tekun, kita ulet, kita kreatif, inovatif, kita banyak membantu, Tuhan akan memberikan bantuan juga kepada kita semua. Tuhan akan menolong kita. Itu yang saya pesankan buat seluruh warga Narwastu. Ya, terima kasih Pak Pasarbu atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami yang begitu menginspirasi, memotivasi dengan seorang tokoh masyarakat, pengusaha, motivator, dan juga kalau bicara dari sisi adat Batak, yang melahirkan saya itu adalah perempuan Boru Pasaribu. Jadi beliau ini tulang saya kalau dalam tradisi Batak. Bapak Ibu, para sahabat Narwastu, kami akan undur diri. Kami sampaikan salam sehat, shalom, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.